Deddy Mulyadi murka kepada Ridwan Kamil. Kang Deddy mantan suami Ambu Ane Ratna Mustika mempersoalkan kebijakan publik yang ada di Parung Bogor. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kalian semuanya sehat walafiat ya. Semoga semuanya diberikan keselamatan, baik lahir dan batin. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan bacakan sebuah berita yang sedang viral ya. Ini terkait Kang Deddy Mulyadi murka pada kejadian di Parung Bogor ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Kang Deddy Mulyadi kaget saudara melihat kenyataan yang ada di Parung Bogor. Kaget dapat kabar ada sekitar 100 orang tewas gara-gara truk tambang di Parung Panjang. Ya, neraka bagi warga Bogor, katanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, satu persatu Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah memetakan persoalan-persoalan di wilayah Jawa Barat sebelum beliau resmi bertugas menjadi gubernur Jawa Barat. Dan hal ini sudah disampaikan kepada beliau ketika rapat dengan pejabat teras bahwa beliau ingin ya nanti setelah beliau definitif menjadi gubernur langsung bisa mengeksekusi. Sehingga sekarang ini Kang Deddy Mulyadi sudah memetakan sejumlah persoalan di wilayah Jawa Barat. Nah, seperti baru-baru ini, saudaraku, Kang Deddy Mulyadi itu sangat tertarik dengan persoalan yang ada di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Bagaimana tidak? Bagaimana beliau tidak tertarik? Karena Kang Deddy Mulyadi mendengar kabar, mendapatkan laporan setidak-tidaknya ada 100 orang harus kehilangan nyawa gara-gara truk tambang. Gara-gara truk tambang yang terjadi di Parung Bogor tersebut, di Parung Panjang. Sontak hal itu membuat Gubernur Jawa Barat terpilih, yaitu Kang Deddy Mulyadi sangat prihatin, saudaraku. Tak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga kaget karena ada setidaknya ya itu kira-kira dalam waktu kurang dari 2 tahun ada orang yang tewas gara-gara truk tambang. Selain itu, saudaraku yang dirahmati Allah, selain akibat adanya kecelakaan truk tambang, dari 100 orang itu juga karena sakit yang ditimbulkan aktivitas pertambangan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Tentu saja Kang Deddy Mulyadi sangat prihatin melihat fenomena ini. Nggak boleh sampai ratusan, 1 orang pun nggak boleh terjadi korban jiwa. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Wakil Bupati Bogor terpilih Ade Rohandi atau Jaro menerangkan tambang berlokasi di Cigudeg dan Rumpin. Tambang merupakan galian andesit, debu, dan split. Menurutnya semua bahan tambang tersebut dikirim ke berbagai lokasi pembangunan strategis nasional. Walau menjadi penunjang bahan pokok pembangunan, namun tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor itu justru memberi dampak negatif, dampak buruk bagi warga sekitar ya. Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Rio Wahyu Anggoro mengungkap setidaknya sudah banyak warga yang kehilangan nyawanya akibat truk tambang di Parung Bogor, saudara yang dirahmati Allah. Kami mohon bantuan kepada Pak Gubernur untuk masalah Parung Panjang. Setidaknya selama menjadi Kapolres 1 tahun 8 bulan kurang lebih, kasus kecelakaan yang diakibatkan lalainya pengemudi, kontur jalan yang kurang memadai, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, kata Pak Rio, dikutip dari
channel YouTube Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, Demul menerangkan bahwa Parung Panjang menjadi lintasan dari aktivitas tambang. Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambangan selama ini. Ya, selama ini penambangan menggunakan jalan warga, jalan provinsi katanya beliau ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ini tentu harus menjadi perhatian semuanya. Tidak hanya Kang Deddy Mulyadi, semua warga Parung Panjang harusnya bersatu untuk mencari solusi terbaik. Tak ayal, menurut Rio selama kurang dari 2 tahun sudah ada seratusan orang yang meninggal ya. Selama kami di sini sudah hampir 100 lebih meninggal katanya. Jadi saudaraku mendengar hal itu ya, Kang Deddy Mulyadi begitu terkejut ya, dan teramat tak menyangka beliau. Jumlah korban akibat truk tambang begitu fantastis ya. Sangat fantastis loh itu sebesar itu, ya kan? 100 orang meninggal di Parung Panjang selama ini itu akibat lambannya provinsi membangun jalan itu berakibat terjadinya kecelakaan, kata Demul, ya. AKBP Rio Wahyu Anggoro mendata seratusan orang tewas akibat truk tambang, jalan rusak dan tebalnya debu di Parung Panjang. Hampir 2 tahun data kami karena kontur jalan, jumlah muatan, jalan rusak, penerangan, jalan umum kurang memadai, dan sempitnya jalanan ya, itu di luar dari penyakit lain seperti ISPA jelasnya. Deddy Mulyadi menjelaskan ya, saat ini sudah dipastikan perbaikan jalan di Parung Panjang akan segera dikerjakan. Sisi jalan kita sudah oke. Kalau tahun sekarang ya terlalu mepet, maka di tahun 2026 sudah oke. Kita bangun total, selesai, yang penting ya tanahnya ya, karena ingin diperlebarkan. Sorry saudaraku ya. Aduh, mata saya perih nih ya. Anggaran yang diperlukan untuk pembangunan jalan berkisar 48 miliar ya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan sebelum dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan pembangunan di Parung Panjang. Tahun ini saya bisa paksa Kepala PU untuk segera membangun jalan exciting, jalan provinsi yang sudah ada sebelum berpikir tentang jalan tol tambang, katanya. Hanya saja masalahnya kini anggaran sudah ditetapkan sehingga perlu menunggu perubahan. Membangun jalan Parung Panjang kurang lebih menelan 50 sampai 75 miliar ya, gak masalah. Tahun ini kita bangunin asal Kepala PU bersedia mau melelangkan. Kemarin alasannya waktu yang mepet. Makanya mudah-mudahan Mendagri memberi peraturan tentang perubahan anggaran karena ini menyangkut nyawa orang, kata Kang Deddy Mulyadi. Ya saudaraku yang dirahmati Allah, jadi selain kondisi jalan, Deddy Mulyadi juga perlu melakukan koordinasi ya dengan pemerintah Tangerang untuk mensinkronkan jam operasional truk tambang. Jam operasional tolong disinkronkan antara pemerintah provinsi Banten dengan Pemprov Jawa Barat. Si penambang ketika jam operasional berbenturan dengan pemerintah Tangerang untuk mensinkronkan jam operasional truk tambang ya. Jam operasional tolong disinkronkan antara Pemprov Banten dengan Pemprov Jabar. Si penambang ketika jam operasional berbenturan dengan orang tua antar jemput anak sekolah, aktivitas masyarakat di pasar, itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban, kata AKBP Rio Wahyu Anggoro. Jadi Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa Parung Panjang seperti neraka bagi warga Bogor. Wow. Berarti Parung Panjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Dia neraka di jalan raya akibat penambangan. Dia neraka akibat polusi penambangan dan dampak lingkungan, kata Kang Deddy Mulyadi. Ya, itu penting saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi begitu ya, informasi yang ingin kita sampaikan. Ternyata murkanya Kang Deddy karena adanya pengelolaan tambang dan adanya kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Ini ada sebuah narasi video yang kita perlu sampaikan ke Anda. Kita simak bersama-sama.
berikut ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi ini, ya kan? Saudaraku, kita simak bersama-sama. Iya, ini dia. Satu persatu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih, mengungkapkan perhatian serius terhadap permasalahan di berbagai wilayah di Jawa Barat. Baru-baru ini, Deddy Mulyadi menyoroti masalah kecelakaan dan dampak pertambangan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang memakan banyak korban jiwa. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Deddy Mulyadi mengungkapkan rasa kagetnya setelah mendengar laporan bahwa lebih dari 100 orang telah meninggal dunia akibat kecelakaan truk tambang di wilayah tersebut. Peristiwa tragis ini terjadi dalam waktu kurang dari 2 tahun dan disebabkan oleh kecelakaan yang melibatkan truk-truk tambang yang melintas di jalan-jalan warga. Selain kecelakaan, aktivitas pertambangan yang intensif juga berkontribusi pada peningkatan penyakit-penyakit terkait polusi debu, seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Deddy Mulyadi merasa prihatin dengan tingginya angka kematian tersebut dan menyebutkan bahwa selama ini, kondisi jalan di Parung Panjang memang kurang memadai untuk menangani volume truk tambang yang melintas. Ini akibat lambannya provinsi dalam membangun jalan yang memadai. Keadaan jalan yang rusak, sempit, dan tanpa penerangan yang memadai menyebabkan kecelakaan maut, tegas Deddy Mulyadi, yang juga menambahkan bahwa masalah ini sudah berlangsung terlalu lama. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, turut berbicara mengenai masalah ini dan menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh pengemudi yang lalai, tetapi juga faktor jalan yang tidak sesuai dan muatan truk tambang yang terlalu berat. Selama saya menjabat Kapolres, lebih dari 100 orang meninggal akibat kecelakaan ini. Jalan yang rusak, kontur yang tidak mendukung, dan volume truk yang berlebihan memperburuk situasi, ungkap Rio Wahyu. Tidak hanya masalah kecelakaan, Deddy Mulyadi juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan, seperti polusi debu yang mengganggu kesehatan warga. Menurutnya, Parung Panjang sudah menjadi neraka bagi warga Bogor karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Sebagai solusi, Deddy Mulyadi memastikan bahwa perbaikan jalan di Parung Panjang akan segera dilaksanakan. Saya pastikan bahwa pembangunan jalan di Parung Panjang akan dikerjakan. Tahun ini, kita akan mulai membangun jalan yang lebih aman dan memadai. Dengan anggaran sekitar 48 miliar rupiah, kami akan memperlebar jalan agar lebih aman dan nyaman bagi warga, katanya. Selain itu, ia juga akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum, PU, untuk segera mengatasi masalah ini, meski anggaran sudah ditetapkan untuk tahun ini. Deddy Mulyadi juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten untuk mengatur jam operasional truk tambang agar tidak berbenturan dengan aktivitas warga, seperti antar jemput anak sekolah atau aktivitas pasar. Ia berharap peraturan yang lebih ketat mengenai waktu operasional truk tambang dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan dampak negatif lainnya. Dengan langkah-langkah yang tegas dan serius, Deddy Mulyadi berharap dapat mengatasi masalah ini secepatnya dan memberikan kenyamanan serta keselamatan bagi warga di Parung Panjang dan sekitarnya. Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi, tidak dapat menahan amarahnya saat mendengar laporan tentang tragedi yang menewaskan lebih dari 100 orang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, akibat kecelakaan truk tambang. Kejadian ini menjadi pemicu kemarahan Deddy, yang menyebut masalah ini sebagai bukti lambannya perhatian dari pemerintah provinsi, termasuk Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi menilai bahwa selama ini, pemerintah provinsi tidak memberikan perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur di daerah yang terkena dampak pertambangan, khususnya jalan yang dilalui oleh truk tambang. Ini sudah jelas kesalahan pemerintah provinsi yang tak kunjung memperbaiki jalan di Parung Panjang. Jangan sampai kecelakaan terus berulang hanya karena pemerintah lamban, ujar Deddy dengan tegas, yang tampak sangat kecewa dengan penanganan masalah ini. Menurut Deddy, Ridwan Kamil, sebagai gubernur sebelumnya, seharusnya sudah lebih responsif terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan sempit, yang mengakibatkan kecelakaan maut. Kenapa harus menunggu begitu lama untuk membangun jalan yang memadai? Ini bukan sekadar masalah pembangunan, ini menyangkut nyawa orang, tambah Deddy, yang jelas terlihat marah atas kejadian tragis ini. Dalam kesempatan tersebut, Deddy juga mengungkapkan bahwa ia akan mendorong percepatan pembangunan jalan di Parung Panjang, bahkan jika itu berarti memaksa Dinas Pekerjaan Umum, PU, untuk segera bergerak. Sebelum saya dilantik secara resmi sebagai gubernur, saya akan pastikan pembangunan jalan ini dimulai, anggaran sudah ada, tinggal dipercepat pengerjaannya, ujar Deddy, yang berharap agar Ridwan Kamil juga turut bertanggung jawab atas masalah ini. Meski begitu, Deddy Mulyadi juga menekankan bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar urusan infrastruktur. Ia menyoroti bahwa koordinasi antara pemerintah daerah di sekitar Parung Panjang, termasuk Pemprov Banten, juga harus ditingkatkan untuk mengatur jam operasional truk tambang, guna mengurangi potensi kecelakaan yang lebih banyak. Keputusan Deddy Mulyadi untuk mengecam lambannya penanganan masalah ini jelas menunjukkan betapa seriusnya dia untuk memperbaiki kondisi di wilayah
tersebut dan memastikan keselamatan warga. Dedi berharap bahwa masalah ini bisa segera teratasi demi menghindari korban-korban berikutnya yang tak seharusnya terjadi. Dedi Mulyadi terus menekan pentingnya perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menurutnya sudah terlalu lama terabaikan. Setelah mencuatnya laporan kecelakaan maut akibat truk tambang dan masalah debu polusi, Dedi semakin geram dengan kelambanan penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Ridwan Kamil. Dalam kesempatan wawancara yang diunggah melalui akun media sosialnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah kecelakaan, tetapi juga masalah kesehatan lingkungan yang serius. Ini bukan hanya soal jalan yang rusak, ini soal nyawa, bukan hanya soal kecelakaan truk, tapi juga polusi debu yang membuat warga sakit. Pemerintah sebelumnya seharusnya lebih cepat bertindak, bukan hanya beralasan anggaran terbatas atau waktu yang mepet, kata Dedi dengan nada tinggi. Pernyataan ini menunjukkan betapa Dedi kecewa dengan Ridwan Kamil, yang selama masa kepemimpinannya dinilai kurang fokus pada perbaikan infrastruktur yang langsung berhubungan dengan keselamatan warga, terutama di wilayah seperti Parung Panjang yang menjadi lintasan utama truk tambang. Dedi bahkan menyebutkan bahwa jika saja masalah ini mendapat perhatian sejak awal, maka tidak ada lagi korban jiwa yang harus jatuh. Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya akan bertindak cepat. Saya akan pastikan pembangunan jalan ini segera dimulai. Saya tak akan menunggu sampai 2026 atau tahun berikutnya. Kita akan mulai sesegera mungkin dengan anggaran yang ada. Saya tak ingin melihat lagi ada korban yang harus jatuh hanya karena jalan yang tidak layak, jelas Dedi. Selain itu, Dedi juga berencana untuk membangun jalan khusus untuk truk tambang, terpisah dari jalan utama yang digunakan warga. Jalan khusus tambang ini akan mengurangi kecelakaan dan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap masyarakat sekitar, tambahnya. Dalam hal ini, Dedi juga mendesak agar ada koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten, mengingat banyak truk tambang yang melintas di perbatasan kedua provinsi ini. Kami akan atur jam operasional truk tambang agar tidak bertabrakan dengan aktivitas warga seperti anak-anak pergi ke sekolah atau pasar yang ramai. Semua harus diatur dengan bijak demi keselamatan masyarakat, ujarnya. Pernyataan dan tindakan tegas Dedi Mulyadi ini tentu saja menjadi sorotan, apalagi mengingat besarnya perhatian yang ia berikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga Bogor. Meski kecewa dengan lambannya penanganan masalah ini oleh Ridwan Kamil, Dedi menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan perbaikan segera dilakukan demi menghindari korban lebih lanjut. Dedi Mulyadi semakin menunjukkan komitmennya untuk menangani masalah Parung Panjang dengan serius. Tak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, ia juga menekankan pentingnya langkah konkret lainnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dedi menilai, kecelakaan maut yang terjadi di wilayah tersebut bukan hanya masalah teknis jalan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang telah merenggut banyak nyawa. Dalam pertemuan dengan pihak terkait, Dedi mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah provinsi sebelumnya yang dipimpin Ridwan Kamil dalam menangani isu ini. Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Kami tak punya waktu lagi untuk menunggu perubahan yang belum pasti. Warga Parung Panjang butuh solusi nyata sekarang juga, katanya tegas. Dedi pun menyatakan bahwa ia akan mempercepat langkah-langkah pembangunan jalan. Meskipun anggaran yang dibutuhkan untuk proyek besar ini cukup signifikan, saya akan pastikan proyek ini tidak terhambat. Anggaran mungkin sudah disetujui untuk proyek lain, tetapi ini lebih penting, ini menyangkut nyawa manusia. Saya akan pastikan pembangunan jalan dimulai tahun ini juga, tambahnya. Selain memperbaiki jalan, Dedi juga berencana untuk memperkenalkan program pengawasan ketat terhadap truk tambang yang melintas, serta menjajaki kemungkinan pembangunan jalan alternatif khusus untuk kendaraan berat. Jalan untuk truk tambang harus terpisah dari jalan warga, agar tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi akibat kendaraan besar yang melintas di jalur sempit dan rusak, tegas Dedi. Ia juga mencatat bahwa pemerintah provinsi harus lebih serius dalam menangani dampak polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Debu tambang yang berterbangan menjadi masalah kesehatan jangka panjang bagi warga. Isu ini tak boleh diabaikan. Saya akan mendorong lebih banyak upaya mitigasi polusi, termasuk penyiraman jalan dan penanaman pohon di sepanjang jalur tambang, lanjut Dedi. Tak hanya soal infrastruktur, Dedi juga bertekad untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di sekitar Parung Panjang. Hal ini diperlukan agar penanganan masalah ini bisa lebih terintegrasi dan cepat. Koordinasi antar pemerintah daerah sangat penting, terutama untuk masalah truk tambang yang melintas-lintas wilayah. Jika kami bisa sinkronkan jam operasional truk, setidaknya dampaknya bisa diminimalisir, kata Dedi. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia akan bekerja keras untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan truk tambang atau dampak lingkungan lainnya. Jika saya sudah menjadi gubernur Jawa Barat, Parung Panjang tidak akan lagi menjadi neraka bagi warga Bogor. Semua pihak harus bergerak cepat, karena masalah ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, tegasnya. Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, Dedi berharap masalah ini dapat segera teratasi. Masyarakat Parung Panjang dan wilayah sekitarnya pun menantikan perubahan nyata yang akan membawa keselamatan dan kenyamanan bagi mereka. Dedi Mulyadi terus menegaskan bahwa permasalahan di Parung Panjang bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga soal kualitas hidup warga yang terganggu akibat
akibat aktivitas pertambangan. Dengan jumlah korban jiwa yang semakin meningkat akibat kecelakaan truk tambang dan dampak polusi, Dedi berjanji akan memastikan bahwa seluruh langkah perbaikan dilaksanakan dengan secepat mungkin setelah pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa langkah pertama adalah melakukan pemetaan ulang terhadap kondisi jalan yang ada di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Kami akan mengerjakan perbaikan jalan dengan segera, kami tidak bisa menunggu lebih lama, karena setiap hari bisa ada korban yang jatuh, ujarnya. Dedi menambahkan bahwa akan ada alokasi anggaran khusus untuk memperbaiki jalan yang rusak, yang selama ini menjadi penyebab utama kecelakaan maut tersebut. Dedi juga menyoroti pentingnya penataan jalan yang lebih baik untuk memastikan kendaraan berat, terutama truk tambang, tidak lagi melintasi jalur yang sama dengan kendaraan umum. Kami akan bangun jalan khusus untuk truk tambang, agar mereka tidak mengganggu lalu lintas warga. Ini langkah yang harus dilakukan agar kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa bisa diminimalisir, tegasnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa masalah polusi debu yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan akan segera mendapatkan perhatian lebih. Kami akan segera mengimplementasikan sistem penyiraman jalan yang lebih intensif untuk mengurangi debu yang berterbangan dan menambah tanaman hijau di sepanjang jalan untuk membantu memperbaiki kualitas udara, tambah Dedi. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan membantu mengurangi dampak buruk kesehatan yang dirasakan oleh warga, terutama yang sudah menderita ISPA akibat polusi tambang. Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah sekitar Parung Panjang. Ia berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Banten, karena sebagian truk tambang juga melintasi wilayah tersebut. Kami akan sinkronkan jam operasional truk antara Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat. Harus ada pengaturan yang jelas agar truk tidak melintas pada saat warga beraktivitas, seperti antar jemput anak sekolah atau aktivitas pasar yang ramai, ujarnya. Selain itu, Dedi juga menyampaikan komitmennya untuk mengutamakan keselamatan warga di atas segalanya. Selama ini, pemerintah seringkali terfokus pada proyek-proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan warga. Saya berjanji, saya akan bekerja keras untuk memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan warga Parung Panjang adalah prioritas utama, ungkapnya. Dalam pidato penutupan, Dedi Mulyadi menekankan bahwa masalah Parung Panjang bukan hanya masalah lokal, tetapi masalah yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Parung Panjang harus menjadi contoh bagi kita semua. Tidak ada lagi kecelakaan yang membunuh warga, tidak ada lagi polusi yang merusak kesehatan. Ini tugas kita bersama untuk mewujudkan perubahan, tutup Dedi dengan penuh keyakinan. Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, masyarakat Parung Panjang dan sekitarnya berharap dapat segera merasakan perubahan positif dan perbaikan yang sangat dibutuhkan. Dedi Mulyadi kini siap untuk menjalankan janjinya setelah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat. Luar biasa ya Kang Dedi Mulyadi ya. Lalu pertanyaan kita, lantas apa yang dilakukan Ridwan Kamil selama menjadi Gubernur Jawa Barat selama ini? Apakah dia kurang respek kepada masalah-masalah yang bersentuhan langsung dengan rakyat? Dan sekarang Ridwan Kamil diduga menjadi gelandangan politik. Dia didukung oleh kabib-kabib itu. Yang di Jakarta dia juga kalah. Saudaraku, rakyat sekarang cerdas. Makanya dengan adanya media sosial ini, kita sangat bersyukur. Jadi kita tahu track record, rekam jejak, dan kompetensi dari para kepala daerah. Karena itu, saudaraku, kepala daerah yang mukibin kabib itu sebaiknya memang nggak dipilih. Saya salut, terus terang saya salut kepada warga Jawa Barat yang bisa membedakan calon yang mukibul dan tidak mukibul. Gitu. Ya saya salut dengan warga Jawa Barat, top. Mudah-mudahan ya pemimpin-pemimpin di wilayah lain bisa mengikuti jejak atau rekam jejak dari Kang Dedi Mulyadi. Saya berharap Jawa Barat ini menjadi trend center, ya, menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang punya pemimpin peduli banget sama rakyat dan tidak menjadi mukibin, bukannya peduli kepada keturunan imigran Yaman harusnya, jadi peduli kepada rakyat harusnya, seperti itu. Bravo, Kang Dedi Mulyadi, sehat selalu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi ini menjadi hal yang baik, ini presiden baik bagi kepala daerah yang punya style, punya karakter, punya program, punya visi misi seperti Kang Dedi Mulyadi. Saya tidak heran kalau kemudian sudah banyak yang WA saya, kirim pesan, sampaikan kepada Kang Dedi, mudah-mudahan ya beliau mendengar apa yang kita sampaikan, terus maju terus, pantang mundur, dan setelah Bapak nanti punya kesempatan dan peluang untuk mendaftar menjadi calon presiden, Bapak wajib hukumnya mendaftar sebagai calon presiden, ya.
Insya Allah akan banyak juga yang cinta karena Bapak juga cinta kepada rakyat. Insya Allah rakyat banyak yang cinta kepada Bapak. Ya, Kang Deddy Mulyadi sudah saya sampaikan videonya, punya riwayat, punya cerita, punya sejarah, punya kisah nyata yang berawal dari keluarga biasa saja seperti saya, sehingga beliau benar-benar bagaimana rasanya menjadi orang elit, ya, elit itu ekonomi sulit. Loh, pernah Kang Deddy itu menjadi tukang ojek, penjual es mambu, ya, mencari keong di sawah untuk dijual, itu luar biasa kan? Luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah, ya. Baik, saya mau baca-baca komentar Anda lah. Adakah yang komentar di channel News Clan Official dulu ya? Habis itu kita baca di channel YPI News. Saya berharap teman-teman mau komentar untuk menyampaikan opini, pendapatnya. Siapa tahu nanti dibaca oleh Kang Deddy Mulyadi dan menjadi masukan untuk beliau, menjadi bahan pertimbangan untuk beliau dalam mengambil tindakan yang dianggap perlu, ya. Ada dari Bang Sodikin Kuningan, terima kasih Kang Sodikin, untung saja si Kamil pilkada di Jakarta keok. Orang Jakarta cerdas, alhamdulillah ya, bravo orang Jakarta, ya kan. Kemudian dari channel YP ada enggak nih kayaknya ini? Oh ya, baik. Tidak ada masalah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tantangan pemimpin ke depan itu adalah bagaimana kita itu bisa bersatu untuk melawan faham-faham dari luar, ya. Faham-faham asing yang dibawa oleh sejumlah orang yang berkedok membela rakyat. Teriak-teriak, bela rakyat. Isinya malah provokasi rakyat, ngajak supaya tidak percaya kepada pemerintah. Nggak benar itu, ya. Ini saya bacakan lagi dari Dr. Rosida Amaliam. Terima kasih. Saya pisan Pak Gubernur, saya pisan. Itu yang tahu bahasa Sunda ya, saya tidak tahu bahasa Sunda. Artinya apa? Saya pisan mungkin bagus ya. Bagus katanya. Kemudian dari Bilah, terima kasih. Maju Pak Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya maju dah. Kalau ada yang lebih ketat, saya ingin lihat langsung Pak. Kalau ada yang lebih dekat, saya ingin lihat langsung Pak. Dan ingin dibantu, dibuatkan anak-anak sekolah yang masih kecil. Luar biasa sayangnya warga ya kepada Kang Deddy ya. Dari Iyangku, kalau memimpin hanya mementingkan diri sendiri dan merasa hebat, ingat nikmatnya hanya sebentar dan namanya jelek sampai mati, terlebih korupsi, gratifikasi. Ada pepatah tuh, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa-jasa baiknya kepada sesama manusia. Kan begitu saudara. Maaf Kang Deddy Mulyadi, ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dari dasarnya memang Kang Deddy Mulyadi ini sudah jujur, memiliki rasa sosial yang tinggi, dan banyak kebaikan-kebaikannya. Tuhan melindungi Kang Deddy Mulyadi, sukses selalu Kang Deddy. Bravo, semoga jadi presiden yang akan datang. Luar biasa saudaraku rakyat Indonesia ini, ya. Saya hari ini live di dua channel, yang satu channel News Clan Official, yang satu channel YPI News ya. Baik, saya lanjutkan ya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dari Adang Sutisna, RK hanya sebatas teorinya hanya kerja, duduk sambil ngopi. RK itu maksudnya Ridwan Kamil nih, mendapatkan kritikan langsung dari para pemirsa warganet. Ridwan Kamil katanya hanya sebatas teori hanya kerja, duduk sambil ngopi. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Jangan sampai jadi pemimpin itu ABS. You know the meaning ABS? ABS itu adalah asal Bapak senang. Janganlah jadi begitu. Jadi pemimpin itu harus mau turun di lapangan.
ya seperti Kang Deddy untuk melakukan sidak langsung supaya tahu kondisi di lapangan. Walaupun seorang gubernur, Kang Deddy itu datang sidak di tempat-tempat tambang, datang ke tambang-tambang ilegal, datang ke galian C, bahkan supir-supirnya itu dikasih duit, pekerjanya ada yang dikasih duit, para pendemo dikasih sembako, luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Bang Herian Inoh, terima kasih Bang Herian Inoh. Kalau Kang Deddy Mulyadi sudah dilantik, insya Allah para koruptor di Jawa Barat disapu habis. Ya, saudaraku, saya percaya itu. Kenapa? Karena belum dilantik saja beliau sudah kerja keras, ya, bahkan melakukan pemetaan segala persoalan yang ada di wilayah Jawa Barat. Tujuannya apa? Nanti setelah definitif dilantik supaya langsung eksekusi, keren kan? Nah, ya. Dari Jejak Kaki, terima kasih Jejak Kaki. Pantes host, kirain di channel Tanda Kejadian host. Nanti setelah ini insya Allah kalau ada waktu saya di channel Tanda Kejadian ya. Jejak Kaki ya. Gue cek gak live, ternyata di channel lain lagi. Saya itu kadang live di channel Tanda Kejadian, saya kadang live di channel YPI News, kadang saya channel News Clan Official ya, itu yang sering. Ya, tapi kadang-kadang juga di channel Lambe Turah Wong Deso, kadang juga di channel Kadang Kauripan ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah lewat dari belum 1 jam ya, setengah jam. Oke, setengah jam aja ya. Saya akan persiapan live di channel Tanda Kejadian. Sebentar lagi dengan tema yang berbeda. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya sekedar untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada manfaat hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf, ya tidak semua komentar bisa saya baca. Mohon ampun kalau ada gestur yang tidak Anda suka ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!